Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita Machine Learning dengan topik Markov Decision Process. Analisis Markov disebut juga sebagai proses stokastik, merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik. Proses stokastik merupakan suatu proses perubahan probabilistik yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan-perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Pada awalnya, analisis Markov digunakan sebagai alat dalam analisis perubahan cuaca. Saat ini, analisis Markov sering digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam dunia bisnis atau industri. Misalnya, sebagai alat untuk menganalisis perpindahan merek yang digunakan oleh konsumen, atau masalah operasi dan pemeliharaan mesin produk, atau perubahan harga di pasar saham, dan lain-lain. Terdapat 3 prosedur utama untuk melakukan proses analisis Markov. Yang pertama adalah menyusun matrik probabilitas transisi. Yang kedua, menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Yang ketiga, menentukan kondisi steady state. Ciri-ciri analisis Markov. Bila diketahui status suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya. Probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal. Contoh, masalah perubahan cuaca di Indonesia. Misal, hanya terdapat 2 macam cuaca, yaitu hujan dan cerah. Diketahui bahwa dalam masalah ini, cuaca di Indonesia selalu berada pada salah satu dari 2 state atau status yang mungkin, yaitu cerah atau hujan. Perubahan dari suatu state ke state yang lain pada periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Misalnya, hujan, probabilitas hujan di dalam hujan itu adalah 0,6. Selanjutnya, probabilitas suatu keadaan cerah, cuaca cerah di dalam musim hujan itu adalah 0,4. Atau misalnya probabilitas hujan dalam situasi atau musim cerah itu adalah 0,8 dan probabilitas cerah di dalam musim atau kondisi cerah itu adalah 0,2. Selanjutnya kita akan melakukan atau menyusun matrik probabilitas transisi. Matrik probabilitas transisi itu merupakan matrik atau tabel yang berisi nilai probabilitas perubahan state tersebut yang dapat ditulis dalam bentuk matrik atau tabel yang disebut dengan matrik probabilitas transisi. Dari slide sebelumnya, di sini kita lihat bahwa probabilitas hujan pada musim hujan itu adalah 0,6. Ini berarti hujan, keadaan hari ini hujan. Selanjutnya state besok itu adalah hujan, itu adalah 0,6. Selanjutnya keadaan hari ini hujan, untuk kondisi besok atau keadaan besok cerah itu adalah 0,4. Selanjutnya keadaan hari ini adalah cerah. Selanjutnya probabilitasnya dengan keadaan besok hujan itu adalah 0,8. Selanjutnya keadaan hari ini cerah, untuk keadaan besok cerah itu adalah 0,2. Kita lihat juga contoh kedua, misal diambil sampel sebanyak 1000 konsumen yang tersebar dalam 4 merek sabun mandi yang digunakan, yaitu merek A,
B, C, dan D. Dalam masalah ini, konsumen dapat berpindah dari satu merek ke merek lain. Perpindahan ini bisa disebabkan karena adanya promosi khusus, perbedaan harga, iklan yang terus-menerus di TV, dan sebagainya. Kita akan mencoba menyusun matrik probabilitas transisi. Ya, tabel di bawah ini menunjukkan pola perpindahan konsumen dalam penggunaan sabun mandi ya merek A, B, C, dan D. Merek A ya jumlah konsumen bulan ini misalnya adalah 220 ya. Perubahan selama periode tertentu untuk mendapat konsumen yang diperoleh itu adalah 50, selanjutnya kehilangan konsumen adalah 45. Maka dari kehilangan kita mendapatkan 50, kehilangan 45, berarti yang tersisa adalah 5. Maka jumlah konsumen bulan depan itu adalah 220 ditambah dengan 5, yaitu adalah 225. Selanjutnya merek B, jumlah konsumen bulan ini adalah 300. Berarti perubahan selama periode tertentu kita mendapatkan 60 orang konsumen. Tapi kita kehilangan 70 konsumen, berarti di sini adalah minus 10. Berarti 300 jumlah konsumen yang ada itu dikurang dengan 10, maka jumlah konsumen bulan depan menjadi 290. Untuk sabun mandi merek C, ya jumlah konsumen bulan ini adalah 230. Kita mendapatkan 25 ya konsumen, tapi kita juga kehilangan 25 orang konsumen, berarti dia tidak berubah. Maka jumlah konsumen bulan ini dengan jumlah konsumen bulan depan itu menjadi sama. Selanjutnya untuk sabun mandi merek D, ya jumlah konsumen bulan ini adalah 250 dan kita mendapatkan 40 konsumen, sementara kita kehilangan 35 konsumen, berarti di sini ada 5 orang konsumen. Selanjutnya berarti jumlah konsumen bulan depan 250 ditambah dengan 5 menjadi 255. Jadi jumlah konsumen untuk merek sabun mandi A, B, C, D itu adalah 1000. Sementara perubahan selama periode tertentu kita mendapatkan konsumen 175 dan kehilangan juga 175. Dan jumlah konsumen bulan depan juga 1000. Dari tabel tersebut, ya kita tidak bisa mengetahui berapa di antara 45 konsumen merek A yang berpindah ke merek B, C, atau D. Dan sebaiknya juga begitu, diketahui berapa di antara 50 konsumen yang berpindah ke merek A itu berasal dari konsumen merek B, C, atau D. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi yang lengkap tentang perpindahan konsumen dalam penggunaan sabun mandi. Atas dasar survei konsumen, ya diperoleh hasil yang dituliskan. Misalnya di sini, ya merek A itu, ya jumlah konsumen bulan ini itu adalah 220. Tadi kita mendapatkan 50 konsumen, ya 50 konsumen berdasarkan hasil survei yang kita lakukan dari kepada konsumen, ya kita peroleh ternyata kita mendapatkan 40 konsumen itu dari merek mandi B, ya merek sabun mandi B. Sementara 10 orang itu dari merek sabun mandi D. Kehilangan konsumen tadi adalah 45, ya itu berada di kita kehilangan konsumen pada sabun mandi merek B itu 20, sementara di C itu adalah 10 dan di D adalah 15. Untuk yang merek B, ya jumlah konsumen bulan ini itu 300. Tadi sesuai dengan tabel sebelumnya kita mendapatkan konsumen ya itu adalah 60, ya 60 itu adalah dari merek sabun mandi A itu 20, dari C 25, dari D 15, dan kita kehilangan
konsumen sebanyak 70 itu ada di merek A, sabun mandi merek A 40, sabun mandi merek C 5, dan sabun mandi merek D 25. Sementara untuk merek sabun mandi merek C, ya, jumlah konsumen yang ada pada bulan ini itu adalah 230. Kita mendapatkan tambahan konsumen dari merek sabun mandi A itu adalah 10, merek sabun mandi B 5, dan D adalah 10. Sementara kita kehilangan konsumen dari merek sabun mandi B itu 25. Yang D, ya, jumlah konsumen bulan ini adalah 250. Kita mendapat konsumen dari merek A, ya, merek sabun mandi A itu 15, merek sabun mandi B itu adalah 25. Sementara kita kehilangan konsumen dari merek sabun mandi A itu adalah 10, merek sabun mandi B 15, merek sabun mandi C 10. Ya. Dan dari tabel di atas, ya, kita bisa buat matrik perpindahan atau perubahan merek sabun mandi dengan cara, ya, membuat tabel matrik seperti ini. Ya, ini adalah stat bulan ini untuk merek sabun mandi A. Ya, tadi kita kehilangan, ya, konsumen dari sabun mandi merek B 20. Ya, selanjutnya sabun mandi merek C adalah 10, sabun mandi merek D adalah 15. Sementara, ya, jumlah konsumen pada bulan ini untuk merek sabun mandi A itu adalah 220, maka, ya, untuk yang A ini itu adalah 175. Ya, datangnya adalah tadi sesuai dengan tabel ini. Kita kehilangan dari sabun mandi merek B itu 20, yang C 10, 15, berarti yang A ini kita cari berapa kekurangan dari setelah kita totalkan, ya, dari 225. Ini berarti 20, 10, 15, itu berarti 45. 45 dikurang dengan 225 kurang 45, berarti sisanya adalah 175. Ya, begitu juga dengan stat bulan ini untuk merek sabun mandi B, C, dan D. Kita contohkan lagi, di merek B, tadi kita kehilangan konsumen, ya, itu ada di merek A 40, di merek C 5, di merek D 25, ya, jadi 45, 25. Sementara jumlah konsumen untuk sabun mandi merek B itu adalah 300, berarti 300 dikurang dengan 40 dikurang dengan 5 kurang 25 itu adalah 230. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Kita contohkan lagi yang C untuk sabun mandi merek C. Ya, tadi kita kehilangan, ya, konsumen itu adalah di 25, ya, di merek B. Ya, di merek B. Sementara, ya, kita tadi adalah, ya, total dari konsumen bulan ini dari merek C 230, berarti 230 dikurang dengan 25, ya, itu adalah 205. Kenapa letaknya di C? Tadi kita lihat di sini, ya, kita mendapatkan yang di C kosong, ya, di C kosong, maka, ya, kita isinya ada di C. Oke, ini jadi matrik probabilitas transisi dari keadaan perpindahan konsumen dari sabun mandi merek A, merek B, merek C, merek D bisa kita hitung, ya, dengan cara seperti ini. Berarti 0,796 itu diperoleh dari 175 dibagi dengan 220. Selanjutnya 0,091 kita dapatkan dari 20 dibagi dengan 220. Oke, kita dapatkan, ya, matrik probabilitas transisi dari tabel sebelumnya. Oke,
Misalnya kita lihat sebuah perusahaan distributor beras yang akan memasarkan beras jenis rojo lele pada akhir-akhir ini menyadari adanya penurunan penjualan. Pihak manajemen mencurigai adanya perpindahan jenis beras yang dikonsumsi oleh pelanggan. Untuk mengetahui sebab penurunan penjualan tersebut, perusahaan mengumpulkan data dari beberapa keluarga dengan cara mengambil sampel dari daerah yang paling besar mengalami penurunan. Data yang berhasil dikumpulkan adalah misalnya nama keluarganya ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Jadi ada 18 keluarga. Selanjutnya, pertama, keluarga ini mengkonsumsi beras dengan merek Cisedani. Tapi saat ini ya kita cek lagi ternyata dia masih mengkonsumsi beras yang sama ya A, B, C. Tetapi pada D, E, F ya sebelumnya keluarga ini mengkonsumsi beras dengan merek Cisedani, tetapi saat ini ketiga keluarga ini mengkonsumsi beras IR36. Ya GH dia sebelumnya mengkonsumsi beras Cisedani, tapi saat ini mengkonsumsi rojo lele. Ya, begitu juga dengan I, ya, beras yang dikonsumsi sebelumnya dengan saat ini itu berbeda. Ya, begitu juga dengan keluarga JKLMN dan keluarga OP. Sementara keluarga QR sebelumnya juga mengkonsumsi beras rojo lele, saat ini juga masih mengkonsumsi beras yang sama yaitu rojo lele. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tabel sebelumnya, kita bisa tulis dalam bentuk tabel perubahan stat atau perpindahan konsumsi beras di mana rojo lele dengan rojo lele ya, itu kita lihat ya, rojo lele dengan rojo lele itu ada 2. Selanjutnya rojo lele dengan IR36 ya, rojo lele dengan IR36 itu adalah 1 ya, rojo lele dengan IR36 itu adalah 1. Selanjutnya rojo lele dengan Cisedani kita lihat ya, Cisedani itu adalah rojo lele dengan Cisedani adalah 1 ya, 1. Nah, untuk IR36 dengan rojo lele berarti sebelumnya dengan IR36 tapi saat ini dia menggunakan rojo lele. Kita lihat ya, IR36 ya dengan rojo lele berarti ada 1 2 ya, jadi ada 2 ya, jadi isinya di sini 2. Ini berarti IR36 tetap dengan IR36 itu berarti adalah ya, IR36 dengan IR36 itu ada 2, dengan Cisedani berarti ada 2 ya, ada 2. Ini berarti dia jumlahnya adalah 6. Ya, begitu juga pengisi tabel isi dari tabel Cisedani dan berapa jumlahnya. Oke. Nah, setelah kita membuat tadi tabel perpindahannya, maka kita bisa lihat ya, matrik probabilitas transisinya bisa kita susun matrik perubahan transisinya. Rojo lele dengan rojo lele probabilitas transisinya itu adalah ya 2 dibagi dengan 4 itu adalah 0,5. Sementara yang rojo lele dengan IR36 itu adalah 1/4. Cisedani juga 1/4. Yang IR36 dengan rojo lele itu adalah 2 dibagi dengan 6 ya, 2 dibagi dengan 6 itu 0,33 sama ini 2 dibagi dengan 6 0,33 ya, ini juga begitu ya, sama-sama 2. Sementara yang Cisedani dengan rojo lele kalau kita lihat tadi itu adalah 2/8 ya, 2/8. Sedangkan Cisedani dengan IR36 3/8, selanjutnya Cisedani dengan Cisedani 3/8 ya. Ini adalah matrik probabilitas transisinya. Set diagonal yang berwarna gelap ini merupakan probabilitas konsumen yang tetap setia, yaitu tetap dalam pemilikan atau retention ya, yang setia. Oke. Menghitungnya informasi yang dihasilkan dari analisis Markov itu adalah probabilitas suatu state pada periode ke depan. Informasi ini dapat digunakan oleh manajer
untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara memperkirakan perubahan-perubahan variabel di waktu yang akan datang berdasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Ada dua cara untuk menentukan informasi tersebut, yaitu dengan probabilitas tree, yang kedua adalah dengan perkalian matrik. Probabilitas tree contohnya, ya diketahui probabilitas transisi ya dari state hari ini yang hujan dengan state besok hujan itu adalah 0,6. Selanjutnya ya, state hari ini hujan dengan state besok cerah itu 0,4. Ya, state hari ini cerah dengan state besok itu adalah hujan 0,8. Ya, selanjutnya state hari ini cerah dengan state besok cerah itu adalah 0,2. Sekarang kita ingin menghitung probabilitas cuaca yang akan berstatus hujan pada hari ketiga. Ya, jika pada hari ini atau hari pertama berstatus hujan. Kita akan coba ya menghitung probabilitas cuaca akan berstatus hujan pada hari ketiga, ya jika pada hari ini hari pertama berstatus hujan dengan menggunakan probabilitas tree. Ya, ini penyelesaiannya. Hari ke-1 tadi adalah hujan. Nah, hujan tadi ada dua kondisi untuk hari keduanya, hujan atau cerah. Ya, kalau hujan tadi probabilitasnya adalah 0,6. Ya, untuk hujan 0,6, sedangkan hujan untuk cerah itu adalah 0,4. Ya, ini hujannya 0,6, cerahnya 0,4. Selanjutnya di sini kita akan lihat lagi yang hujan itu adalah ya 0,6, berarti 0,6 dikali dengan 0,6 atau 0,6 dikali 0,6 itu adalah 0,36 untuk hujan probabilitasnya. Sementara hujan ke cerah ya itu adalah 0,6 dikali 0,4 itu adalah 0,24. Sementara ya yang cerah ini ya yang cerah ke hujan itu adalah 0,4 tadi 0,8, selanjutnya cerah ke cerah itu adalah 0,2. Maka untuk yang hujan itu adalah 0,4 kali 0,8 0,32. Untuk yang cerah-cerah berarti 0,4 kali 0,2 adalah 0,08. Nah, kita akan menghitung probabilitas cuaca yang akan berstatus hujan pada hari ketiga. Jika pada hari ini atau hari pertama berstatus hujan, ya adalah hujan ya 3 berarti berstatus hujan pada hari ketiga, di mana hari pertamanya adalah hujan, itu sama dengan 0,36 ditambah dengan 0,32 itu sama dengan 0,68. Datang 0,36 dengan 0,32 itu adalah dari probabilitas tree yang ada. Ya, jadi 0,36 ditambah dengan 0,32 yaitu 0,68 ya. Sementara probabilitas cuaca yang akan berstatus cerah pada hari ketiga, pada hari ini di mana statusnya adalah hujan, berarti cerah hujan pada hari ketiga itu adalah ya 0,24 ditambah dengan 0,08 itu adalah 0,32 ya 0,32. Nah, probabilitas tree akan sangat membantu bila periode T-nya di masa depan cukup kecil. Bila ingin diketahui probabilitas status pada periode T di masa depan di mana T cukup besar, maka untuk menyelesaikan dengan probabilitas tree akan menjadi tidak efisien karena membutuhkan lembar kertas yang besar. Untuk itu digunakan cara lain dengan menggunakan matrik perkalian matrik. Perkalian matrik, contoh masalah pengoperasian kendaraan umum atau angkota. Ya, anggota akan beroperasi atau jalan bila tidak sedang mogok. Artinya bahwa dalam masalah ini, anggota selalu berada di dalam salah satu dari dua state atau status yang mungkin, yaitu jalan atau mogok. Perubahan dari satu state ke state yang lain pada periode atau hari berikutnya dituliskan dalam matrik atau tabel probabilitas transisi sebagai berikut.
state sekarang atau hari ini jalan ya dengan status berikutnya atau besok ya dalam kondisi jalan itu adalah 0,6. Sementara state sekarang hari ini jalan, untuk besoknya mogok probabilitasnya 0,4. Jika state sekarang atau hari ini adalah mogok ya, state besoknya untuk jalan itu adalah 0,8 probabilitasnya. Sedangkan probabilitas untuk mogok ya dengan kondisi hari ini mogok dan besok juga mogok itu adalah 0,2. Sekarang pemilik usaha anggota ingin mengetahui probabilitas sebuah anggota berstatus jalan pada hari ketiga. Jika anggota tersebut berstatus jalan pada hari ini, ya, pada hari ini. Maka, ya, penyelesaiannya adalah probabilitas sebuah anggota berstatus jalan pada hari ketiga jika anggota tersebut berstatus jalan pada hari ini atau hari ke-1 dapat dituliskan dengan simbol jalan 3 atau JJ3. Probabilitas semua anggota berstatus mogok pada hari ketiga jika anggota tersebut berstatus jalan pada hari ini ya hari ke-1 dapat dituliskan dengan simbol mogok ya MJ3. Ini berarti mogok ya jika pada hari ini statusnya adalah jalan ya. Ini kita akan melihat bagaimana status anggota tersebut mogok atau tidak pada hari ketiga jika pada hari pertama ini ya statusnya adalah jalan, dan seterusnya dengan penalaran yang serupa. Perkalian matrik ya, jadi probabilitas sebuah anggota berstatus jalan ataupun mogok pada hari ke-1 itu dituliskan dalam vektor baris ya. JJ ya, JJ berarti statusnya jalan, di mana hari pertama adalah jalan, yaitu hari ke-1. Ini adalah statusnya mogok ya, di mana hari pertama statusnya adalah jalan. Ya, hari ini dia mogok, besok kita akan melihat prediksi hari besok mogok atau tidak jika pada hari ini adalah jalan. Ya. Kita buat kondisinya ya itu adalah 1 0. 1 ini berarti jalan, yang 0 ini artinya mogok. Ya, jadi mogok. Jadi satunya jalan. Oke, kita akan lakukan perkalian matrik ya. Jadi probabilitas sebuah anggota berstatus jalan ataupun mogok pada hari kedua bila anggota tersebut berstatus jalan pada hari ke-1 dapat dicari dengan mengalihkan vektor baris dengan matrik probabilitas transisi ya. Misalnya J jalan pada hari kedua, mogok jalan pada hari kedua, itu sama dengan jalan ya, J pada hari pertama dengan mogok jalan pada hari pertama, di mana probabilitasnya 0,6, 0,4, 0,8, 0,2. Kita kalikan ya, jika seandainya tadi jalan adalah nilainya adalah 1, mogok jalan tadi adalah 0, maka kita lakukan perkalian matrik baris ya dikali dengan kolom, dapat 0,6 dengan 0,4. Untuk hari berikutnya ya, probabilitas sebuah anggota berstatus jalan ataupun mogok pada hari ketiga bila anggota tersebut berstatus jalan pada hari ke-1 dapat dicari dengan penalaran serupa. Itu adalah ya jalan pada hari ketiga, di mana status hari pertama itu adalah jalan, dia adalah mogok pada hari ketiga ya dengan hari ini adalah berstatus jalan. Berarti JJ2 itu berarti dengan sebelumnya dengan MJ2 dikali dengan probabilitas matrik yang sebelumnya. Berarti kita dapatkan tadi JJ1-nya adalah 0,6 dengan 0,4, tinggal dimasukkan nilainya di sini JJ2 itu ya, itu dikalikan dengan itu adalah nilainya 0,4 dengan 0,8 dikalikan dengan matrik transisi tadi ya, itu adalah 0,68 dengan 0,32. Oke, dalam banyak kasus analisis Markov itu akan menuju suatu kondisi keseimbangan atau steady state, yaitu suatu kondisi di mana setelah proses Markov berjalan selama beberapa periode, maka akan diperoleh nilai probabilitas suatu state akan bernilai tetap.
suatu analisis Markov itu dapat saja tidak mencapai kondisi steady state. Ya, contoh pengoperasian kendaraan umum atau angkota. Seandainya perhitungan dilanjutkan, maka probabilitas sebuah angkota berstatus jalan ataupun mogok pada hari keempat bila angkota tersebut berstatus jalan pada JJ4, berarti jalan pada hari keempat, di mana status hari ini adalah jalan, dengan mogok pada hari keempat dengan status hari ini adalah jalan, itu sama dengan JJ3 ya MJ3 dikali dengan matrik transisi ya 0,6, 0,4, 0,8, 0,2. Kita masukkan nilai JJ3 tadi 0,68, MJ3 adalah 0,3. Kita peroleh nilai ya 0,664 dengan 0,336. Artinya probabilitas sebuah angkota berstatus jalan pada besok ya, jika pada hari ini statusnya jalan, itu adalah 0,664. Sementara probabilitas sebuah angkota berstatus mogok ya pada hari keempat bila angkota tersebut berstatus jalan pada hari ini itu adalah 0,336. Ya, jadi untuk menentukan kondisi steady state-nya, kita coba membuat probabilitas status periode selanjutnya. Itu adalah JJ5, MJ5, JJ6, MJ6. Dengan cara yang sama, maka kita memperoleh nilai ya seperti ini. Berarti JJ5-nya 0,6672, MJ5 itu adalah 0,3328 ya. Kita lihat di sini. Ya, JJ7-nya itu 0,667 dan MJ7 0,33. Kita lihat antara 7 dengan 8 sudah tidak mengalami perubahan nilai. Ya, dari hasil tersebut terlihat bahwa perubahan probabilitas status untuk periode selanjutnya itu makin kecil sampai akhirnya tidak tampak adanya perubahan. Ya, artinya tercapai kondisi steady state ini itu tercapai mulai periode ke-7 ya, mulai periode ke-7. Kita lihat sudah tidak ada perubahan untuk periode berikutnya atau hari berikutnya, maka dianggap ya untuk awal ini itu ada di steady state yang ke-7. Ya, kondisi yang ke-7. Nah, sehingga pemilik usaha angkota itu dapat menyimpulkan bahwa jika pada awalnya angkota berstatus jalan, maka setelah beberapa periode di masa depan, probabilitas akan jalan angkotanya adalah 0,6667 dan probabilitas mogok adalah 0,3333. Ya, probabilitas status di masa depan jika awalnya mogok juga dapat dilakukan dengan cara serupa. Berarti di sini ya tadi pertamanya adalah di sini J, maka untuk yang mogok di sini ditukar dengan M. Ini berarti ya untuk beberapa hari ke depan kita mau melihat atau melakukan analisis apakah anggota tersebut jalan jika kondisi saat ini itu adalah mogok. Ya, ini hari pertama. Kalau ini berarti ya akan melihat status dari angkotanya pada beberapa hari ke depan apakah mogok. Jika status hari ini ya atau kondisi saat ini adalah mogok ya, maka probabilitasnya di sini yang kita menjadi titik berat kita adalah mogok, maka yang mogok nilainya 1, yang jalan nilainya 0. Ya, dengan cara yang sama kita lakukan perkalian matriks seperti ya sebelumnya ya, kita peroleh 0,8, 0,2 untuk J2-nya, J3-nya dapat 0,64, 0,36, J4-nya 0,672, 0,328. Jika kita teruskan ya, maka dia akan memperoleh nilai atau kondisi steady state seperti ini ya, atau probabilitas status ya yang berubah. Itu kalau dari perhitungan sampai dengan periode ke-9 atau hari ke-9 terlihat bahwa
di 8 dengan 9 itu sudah tidak mengalami perubahan antara nilai probabilitas jalan dan mogok ya. Dari hasil di atas kita lihat bahwa perubahan probabilitas status untuk periode selanjutnya itu makin kecil sampai akhirnya tidak tampak adanya perubahan. Kalau kita lihat itu berada di periode ke-8 dan ke-9 itu sudah sama. Ya, jadi tercapai pada mulai periode ke-8 atau hari ke-8. Dalam hal ini, pemilik usaha angkota itu dapat menyimpulkan bahwa jika pada awalnya angkot berstatus mogok, maka setelah beberapa periode di masa depan, probabilitas akan jalan itu adalah 0,6667 dan probabilitas mogok adalah 0,3333. Ya, dari kedua hasil tersebut terlihat bahwa apapun status awalnya, maka nilai probabilitas status di masa depan akan konstan, yaitu probabilitas akan jalan adalah 0,6667 dan probabilitas mogok adalah 0,333. Jadi, dapat disimpulkan jika kondisi steady state tercapai, maka probabilitas state periode ke-I akan sama dengan probabilitas status periode berikutnya, yaitu periode ke-I ditambah dengan 1 atau dapat dituliskan sebagai JJI tambah 1 sama dengan JJI dan MJI ditambah dengan 1 sama dengan MJI. Untuk mencari probabilitas status periode ke-I ditambah dengan 1 dilakukan dengan cara diketahui bahwa dalam kondisi steady state berlaku JJI ditambah dengan 1 sama dengan JJI dan MJI ditambah dengan 1 sama dengan MJI. Untuk contoh pengoperasian kendaraan umum, nilai probabilitas status periode I ditambah dengan 1 adalah JJI ditambah dengan 1, MJI ditambah dengan 1 itu sama dengan JJI, MJI dikali dengan nilai probabilitasnya 0,6, 0,4, 0,8, 0,2 menjadi JJI, MJI sama dengan JJI, MJI dikali dengan 0,6, 0,4, 0,8, 0,2. Ya, diketahui bahwa JJI ditambah MJI sama dengan 1, maka JJI-nya sama dengan 1 dikurang dengan MJI, sehingga ya JJI sama dengan ya 0,6 JJI ya ditambah dengan 0,8 MJI. Kita dapat dari tabel seperti ini ya, kita kalikan. JJI 0,6 ya ditambah dengan 0,4 MJI ya MJI. Nah, baris dikali dengan kolom berarti JJI dikali 0,6, MJI dikali 0,8. JJI dikali 0,4, MJI dikali 0,2. Ya, ini dia. Dengan mensubstitusi JJI sama dengan 1 dikurang dengan MJI, kebersamaan terakhir yang kita peroleh, maka MJI-nya itu adalah MJI ini yang mogok 0,4, JJI-nya kita tukar dengan 1 dikurang MJI, ya MJI ini dia, ya ditambah dengan 0,2 MJI. Kita kalikan 0,4 kali 1 dapat 0,4. 0,4 dikali dengan minus MJI, maka di sini adalah minus 0,4 MJI ditambah dengan 0,2 MJI. Selanjutnya MJI itu ditambah ya 0, kita kelompokkan yang ini MJI kita kelompokkan, MJI ini jadi plus tambah 0,4 MJI, ini minus plus jadi minus 0,2 MJI sama dengan 0,4. Berarti ini 1 ditambah dengan 0,4, 1,4 dikurang 0,2 adalah 1,2 MJI sama dengan 0,4.
Berarti MJI saja 0,4 dibagi dengan 1,2 yaitu adalah 0,333. Dan JJI sama dengan 1 dikurang MJI itu sama dengan 1 dikurang 0,333 sama dengan 0,667. Ya, jadi kondisi steady state untuk permasalahan di atas, JJI ditambah 1 sama dengan JJI itu sama dengan 0,667, sementara MJI tambah 1 atau MJI 0,33. Artinya, jika pada awalnya anggota berstatus jalan, maka setelah beberapa periode di masa depan, probabilitas akan jalan itu adalah 0,667. Sementara probabilitas mogok adalah 0,333. Misalnya perusahaan angkota mempunyai 100 kendaraan, maka jumlah anggota yang setiap hari diharapkan dapat berjalan adalah JJI dikali dengan 100. JJI-nya tadi nilainya adalah 0,667 dikali dengan 100. Itu adalah 66,67 atau 67 anggota. Sementara yang mogok itu adalah MJI dikali 100. MJI-nya tadi adalah 0,333 dikali 100 berarti adalah 33,33. Berarti adalah 33 yang mogok. Oke, bila pemilik anggota merasa tidak puas dengan kondisi tersebut dan ingin meningkatkan kondisi tersebut, maka pemilik anggota berusaha untuk menggunakan suku cadang asli dalam setiap perawatan kendaraan sehingga diperoleh matriks transisi yang baru, misalnya 0,7, 0,8, 0,3, 0,2. Selanjutnya, probabilitas steady state berdasarkan matriks transisi yang baru bila awal anggotanya berstatus jalan itu adalah 0,27. 0,27. Selanjutnya dan JJI-nya sama dengan 1 dikurang dengan MJI. Ingat, untuk mencari ini menggunakan formula atau cara yang sama dengan yang sebelumnya. Berarti untuk melihat probabilitas steady state berdasarkan matriks transisi yang baru bila awal anggotanya jalan, itu adalah 1 dikurang MJI, itu adalah 1, sementara MJI tadi adalah 0,27 adalah 0,73. Jika pada awal anggota berstatus mogok, maka akan diperoleh hasil JMI sama dengan 0,73 dan MMI-nya adalah 0,27. Ini 100 dikurang atau 1 dikurang 0,73 dapat 0,27. Jadi dari kedua hasil di atas diperoleh hasil bahwa apapun status awalnya, maka probabilitas akan jalan adalah 0,73 dan probabilitas mogok adalah 0,27. Sehingga dengan menggunakan matriks transisi yang baru, maka jumlah angkot setiap hari diarahkan dapat berjalan adalah JJI dikali dengan 100. 0,73 dikali 100 sama dengan 73 anggota. Dan yang mogok adalah MJI dikali 100 sama dengan 0,27 dikali 100 sama dengan 27 anggota atau angkot. Jadi, terdapat pertambahan jumlah anggota yang dapat beroperasi pada hari ini yaitu sebanyak 6 angkot per hari. Yang pertamanya tadi dari hitungan kita itu adalah 67 kendaraan, begitu ditingkatkan menjadi 73 kendaraan. Jadi ada kenaikan sebanyak 6 angkot per hari. Dalam hal ini, manajemen perlu mempertimbangkan apakah pertambahan biaya karena membeli suku cadang asli dengan kenaikan penerimaan sebagai akibat bertambahnya jumlah angkot yang jalan telah sesuai. Rasanya cukup sampai di situ tentang Markov decision proses ini demikian dan terima kasih. Mohon maaf dari salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.